Master Teacher, Bab 31, Jantung Air yang Tenang. Sambil memegang buku dari sen biru, Tetua Mo melihat sekilas ke arah buku itu dan seluruh tubuhnya bergetar. Ini, seharusnya tidak mungkin. Baiklah, apakah masih ada hal yang tidak kamu yakini yang ingin kamu konsultasikan? Jika tidak, aku akan pergi. Zhang Xuan memandang mereka dengan kebingungan yang tercermin di wajahnya. Apakah kedua orang ini sakit? Jika mereka ingin berkonsultasi dengannya, mereka seharusnya mengajukan pertanyaan yang lebih sulit. Namun, mereka memilih untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab dalam kitab-kitab. Dia bahkan tidak perlu memutar otak untuk mendapatkan jawaban bagi mereka. Sungguh membosankan untuk berpikir bahwa salah satu dari mereka adalah seorang pustakawan dan seorang ahli sementara yang lainnya adalah seorang guru yang memiliki reputasi dan populer. Pui, tidak bisa menandingi seorang transenden sepertiku, mereka benar-benar kurang pengetahuan. Jika kamu tidak keberatan, aku punya pertanyaan lain yang menggangguku. Bagaimana kamu menafsirkan mengedarkan siklus Qi, merefleksikan pemandangan 10.000 ciptaan? Menekan rasa tidak percaya dalam benaknya, Penatua Mo terus bertanya. Seorang penatua lain telah mengajukan pertanyaan ini kepadanya beberapa hari yang lalu. Setelah bingung dengan pertanyaan itu, dia telah mengais-ngais pavilion kompendium untuk mencari jawabannya, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, dia hanya bisa meninggalkan perpustakaan dengan perasaan putus asa. Sekarang, setelah anak muda di hadapannya menjawab beberapa pertanyaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakannya. Kamu bahkan tidak tahu itu? Zhang Xuan menatapnya seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Itu adalah dasar-dasar kultivasi yang paling utama, oke? Ini mengacu pada fenomena di mana ketika Qi seseorang beredar melalui tubuh seseorang dalam siklus yang lengkap, pikiran seseorang tampaknya berada dalam keadaan mengembara ke seluruh dunia saat mereka memahami aturan di balik kreasionisme. Kata-kata ini dicatat dalam buku senior Bai Ming yang berjudul Teori Darah dan Qi. Buku itu ada di rak ke-27 dan penjelasannya ada di halaman ke-69. Mengedarkan siklus Qi, merefleksikan pemandangan 10.000 ciptaan ini adalah salah satu dari sedikit ajaran tanpa celah yang ada di dalam buku panduan teknik kultivasi Fighter 1 dan, oleh karena itu sangat membekas di hati Zhang Xuan. Kebetulan seorang pendahulu Akademi Hongtian pernah menguraikannya, jadi dia memberi perhatian lebih padanya. Mengapa seorang sesepuh, yang merupakan penjaga perpustakaan rangkuman, perlu mengarahkan pertanyaan yang begitu mudah ke arahnya? Tetua Mo tidak segera membalas kata-katanya dan sebaliknya, sama seperti sen biru, berjalan ke pavilion kompendium dengan tergesa-gesa. Beberapa saat kemudian, dia menemukan buku berjudul Teori Darah dan Qi dan membaliknya ke halaman 69. Tubuhnya terhuyung-huyung, persis seperti yang ia gambarkan. Beberapa hari yang lalu, sesepuh itu membolak-balik berbagai buku panduan rahasia namun tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaannya. Tidak pernah dalam mimpinya ia membayangkan bahwa hal itu akan dicatat dalam sebuah buku yang tidak jelas. Buku yang tidak jelas. Siapa sangka bahwa dia akan membacanya, bahkan sampai mengingat halaman-halamannya. Penatua Mo merasakan dunia berputar di sekelilingnya dan segalanya tampak begitu menggelikan baginya pada saat itu juga. Kalau bukan karena pertimbangannya akan citranya, mungkin saat ini ia sedang menarik-narik ujung rambutnya. Beberapa saat yang lalu, dia menuduh pihak lain menyebabkan masalah di perpustakaan. Pada akhirnya, dia tidak hanya membaca buku dengan baik, dia bahkan menghafal isi yang terkandung di dalamnya. Dia merasakan sengatan api di wajahnya dan dengan sungguh-sungguh berharap ada liang yang muncul sehingga dia bisa bersembunyi di dalamnya. Apakah dia benar-benar guru yang sama yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru? Jika Zhang Xuan bisa menjadi yang terakhir dengan tingkat pengetahuan seperti itu, bukankah ini berarti dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai 0? Baiklah, di masa depan, bacalah lebih banyak buku. Jawaban dari pertanyaan yang kalian ajukan semuanya terekam di dalamnya. Melihat ekspresi mereka yang tertegun, Zhang Xuan menguliahi mereka dengan nada yang dalam. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika tidak ada lagi, aku akan pergi." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mengangkat kakinya untuk berjalan pergi. Dia terlalu lapar. Jika dia tidak mendapatkan makanan dalam waktu dekat, dia mungkin akan pingsan karena kelaparan. Zhang Xuan Laoshi, tunggu aku. Baru sekarang sen biru pulih dari keterkejutannya dan dia dengan cepat menyusul Zhang Xuan. Apalagi yang kamu inginkan? Zhang Xuan berkata dengan nada sedikit kesal. Apakah wanita ini sakit atau apa? Aku sudah mengklarifikasi pertanyaan kamu untukmu. Apa kau sudah selesai? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku lapar dan ingin makan? Aku juga belum makan. Apakah kamu mau berbagi makanan denganku? Sen biru mengertakkan gigi.
Dia adalah Aphrodite di akademi. Banyak pria yang mengajaknya keluar untuk makan, hanya untuk ditolak olehnya. Dia bahkan tidak pernah menerima satupun ajakan makan yang tak terhitung banyaknya dari Sang Bin. Kejutan yang ditimbulkan oleh pemuda ini dalam dirinya hari ini membuatnya penasaran tentang pemuda itu. Oleh karena itu ia memutuskan untuk mengajaknya kencan agar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apa yang menyebabkan perubahan dalam dirinya. Kau ingin aku mentraktirmu? Zhang Xuan menatapnya dengan ekspresi aneh. Apa yang kamu pikirkan? Jika kamu ingin makan, gunakan uangmu sendiri. Bagaimana kulit seseorang bisa begitu tebal? Kamu memiliki pertanyaan untukku, jadi aku menjawabnya untukmu. Kamu masih mengharapkan aku untuk mentraktir kamu setelah itu? Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Dalam kehidupan sebelumnya, ia telah meneliti banyak film laga, tetapi meskipun demikian, ia adalah seorang yang sangat tertutup. Dia tidak pernah benar-benar berhubungan dengan lawan jenis sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa memahami pikiran seorang wanita? Kamu, melihat tatapan pemuda itu dan mendengar kata-katanya, Senbiru hampir mengeluarkan seteguk darah dan pingsan. Aku seorang wanita cantik, oke? Wanita cantik memiliki hak istimewa? Begitu banyak orang yang mengajak aku keluar dan aku menolak semuanya. Namun, ketika aku mengajak kamu keluar, kamu memandang aku seolah-olah aku adalah monster. Tak tahu malu, tidak tahu malu kepalamu. Adakah orang di dunia ini yang menyebut wanita cantik seperti itu? Wanita itu hampir saja mengamuk. Baiklah, aku akan mentraktirmu, oke. Aku akan mentraktirmu. Menggertakkan gigi peraknya, Senbiru mengeluarkan kata-kata ini. Kamu mentraktirku? Zhang Xuan berhenti sejenak. Karena sebelumnya dia adalah guru terburuk di akademi, penghasilannya hampir tidak berarti. Karena itu, bukanlah hal yang buruk jika ada seseorang yang mentraktirnya. Karena itu, ia menganggukkan kepalanya, tidak masalah bagiku, tapi aku ingin makanan yang mewah. Aku tidak mau makan mantou dan pancake goreng biasa. Mantou adalah bun, pada dasarnya, ia berarti tidak hanya makan makanan jalanan dari penjual di pinggir jalan. Senbiru mengamuk lagi. Mantou dan pancake goreng, persetan dengan itu, ayo pergi, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia takut jika dia terus berbicara dengannya, dia akan mati karena marah. Perpustakaan Jalan Surga memungkinkannya untuk melihat kekurangan dari semua keterampilan dari semua orang. Namun, ia tidak dapat mengintip ke dalam hati seorang wanita. Zhang Xuan tidak menyadari fakta bahwa dia telah membuat kecantikan nomor 1 di Akademi Hongtian sangat marah hingga muntah darah hanya dengan beberapa kata sederhana darinya. Mengikuti di belakang Senbiru, Zhang Xuan berjalan di sepanjang trotoar menuju pintu masuk kampus. Meskipun pemandangan malam di Akademi Hongtian tidak secemerlang sekolah di kehidupan sebelumnya, namun tetap saja merupakan pemandangan yang sangat indah di bawah cahaya bulan. Diselimuti oleh energi roh, suasananya tampak sangat tenang dan damai. Dalam kehidupan sebelumnya, dia dikelilingi oleh gelembung-gelembung Hubble dan kabut asap dapat ditemukan di mana-mana. Sangat berbeda dengan ketenangan yang bisa dirasakan di sini. Zhang Xuan secara tidak sadar membenamkan dirinya dalam pemandangan yang mempesona ini. Berjalan di depan, Senbiru mengira bahwa pemuda yang mengikuti di belakangnya akan dengan sengaja mengajukan beberapa pertanyaan untuk memecah keheningan yang canggung. Namun, setelah tidak adanya suara untuk jangka waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan melihatnya. Sambil melirik sekilas, dia terkejut. Pemuda itu berjalan dengan tenang saat cahaya bulan menyinari sosoknya, gambarnya mengingatkan kita pada lukisan yang tenang. Ini, kehendak pikiran dua dan hati air yang tenang. Matanya menyipit. Para petarung tidak hanya mengultivasi zeki dan tubuh fisik mereka. Yang lebih penting lagi bagi mereka adalah pikiran mereka. Semakin kuat pikiran seseorang, semakin besar kontrol yang mereka miliki atas kultivasi mereka. Sebagai hasilnya, kultivasi seseorang dapat melonjak lebih cepat lagi, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Itulah alasan mengapa para ahli mengklasifikasikan kehendak pikiran ke dalam berbagai tingkatan. Jantung air yang tenang adalah dunia dua dan itu. Pikiran lebih sulit dilatih daripada teknik bertarung. Dikatakan bahwa dari seluruh akademi, hanya kepala sekolah yang telah mencapai tingkat seperti itu. Bahkan Senbiru, yang terkenal memiliki bakat yang tak tertandingi dan telah mencapai puncak Fighter 5 dan pada usia 20 tahun, yang kedua setelah jenius muda terkenal Bai Wangye, masih jauh dari Wheel of Mind 2 dan Wangye adalah pangeran, lebih lanjut dijelaskan di bawah. Awalnya, dia berpikir bahwa akan terlalu sulit bagi orang kedua untuk mencapai tingkat seperti itu, tetapi tidak pernah dalam mimpinya dia berani berpikir bahwa guru sampah di mulut orang lain akan benar-benar mencapai ketinggian seperti itu. Jika bukan karena dia menyaksikannya sendiri, dia tidak akan pernah percaya.
Bagaimana hal ini bisa terjadi? Itu adalah Will of Mind 2 dan ini adalah ketinggian yang lebih sulit didaki daripada Fighter 6 dan 7 dan mungkinkah dia sama sekali bukan sampah, tapi dia sengaja mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru untuk memanfaatkan hinaan dan cemoohan orang lain untuk meredam keinginannya? Tiba-tiba, sebuah pemikiran aneh muncul dalam benaknya. Di masa lalu, dia tidak memiliki banyak kontak dengan Zhang Xuan Laoshi, jadi dia tidak terlalu menyadari urusannya. Hari ini, melalui percakapan mereka, dia menyadari bahwa dia tidak hanya berpengetahuan luas, dia bahkan mencapai kehendak pikiran 2 dan hati air yang tenang. Itu adalah level yang diimpikan oleh banyak orang, tetapi tidak pernah tercapai seumur hidup mereka. Sepertinya hasil ujian kualifikasi gurunya semuanya palsu. Tujuan sebenarnya adalah memanfaatkan cemoohan orang lain untuk melatih pikirannya, sehingga bisa masuk ke dalam kehendak pikiran 2 dan dia merasa tidak dapat dipercaya bahwa seseorang dengan tekad seperti itu tidak dapat mencapai kelulusan dalam ujian kualifikasi guru yang sederhana. Teruslah bersandiwara. Lihat bagaimana aku akan mengeksposmu. Memikirkan bagaimana dia ditipu oleh orang ini, dia mengertakkan gigi peraknya dengan kuat. Orang ini terlalu penuh kebencian. Dia bertekad untuk mencari kesempatan untuk mengeksposnya di hadapan orang lain. Catatan, Wang Ye adalah gelar yang diberikan oleh Kaisar kepada para pangeran negara. Bab 32, Pavilion Hongtian. Jantung air yang tenang. Dengan sangat cepat, kesadaran Zhang Xuan kembali dari dunia spiritual yang mistis dan matanya menyala. Setelah membaca begitu banyak buku, wajar jika ia memahami pentingnya kehendak pikiran. Aku adalah seorang transender. Setelah mengalami hidup dan mati, wajar jika kehendak aku lebih kuat dari kebanyakan orang. Selain itu, aku berkultivasi dalam seni ilahi jalan surga, jadi zekiku semurni air jernih. Adalah normal untuk mencapai kehendak pikiran 2 dan begitu cepat. Dia sangat gembira dengan hal itu, tetapi itu tidak mengejutkan. Jika dia masih seperti orang biasa lainnya ketika dia memiliki alat suci bernama perpustakaan jalan surga, dia mungkin akan membeli segumpal tahu dan bunuh diri di atasnya. Dengan tetap diam sepanjang perjalanan, mereka segera tiba di pintu masuk akademi. Pavilion Hongtian. Melihat dua kata yang sangat besar di hadapannya, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Ada kenangan akan kedai ini dalam ingatannya yang terdahulu. Hongtian Pavilion adalah kedai termewah di Akademi Hongtian. Setiap kali makan di sini akan membuat dompet kamu jebol. Karena gajinya yang sedikit, dirinya yang dulu belum pernah ke sini. Awalnya, ia mengira Sen Biru hanya akan membawanya ke restoran biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita itu akan begitu murah hati membawanya ke sini. Seperti yang diharapkan dari sebuah kedai terkenal, perabotan di dalamnya sangat megah. Sejumlah mutiara penerangan malam seukuran kepalan tangan tertanam di dalam dinding kedai, membuatnya tampak seolah-olah masih siang hari. Mereka duduk di sebuah meja di samping jendela. Apa yang kamu inginkan? Sen Biru menatap pemuda di hadapannya. Apa saja, Zhang Xuan memberi isyarat. Karena kamu yang mentraktir, aku akan makan apapun yang kamu pesan. Karena belum pernah ke sini sebelumnya, dia tidak tahu hidangan apa yang enak di sini. Karena orang lain yang membayar, dia tidak mau repot-repot memikirkannya. Melihat ekspresi pemuda itu yang tampaknya bertekad untuk memanfaatkan kekayaannya, Sen Biru merasakan kemarahannya memuncak. Namun, karena ini bukan situasi yang baik baginya untuk berkobar, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dengan santai memesan beberapa hidangan. Zhang Laoshi, apakah nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru kamu disengaja? Setelah memesan, Sen Biru menatap pemuda di hadapannya dengan tajam. Disengaja. Tidak yakin mengapa yang terakhir mengajukan pertanyaan seperti itu, Zhang Xuan berhenti sejenak sebelum menjawab, tentu saja tidak. Saat itu, selama periode ujian kualifikasi guru, dia belum melampaui, dan dirinya yang terdahulu juga tidak memiliki perpustakaan jalan surga. Oleh karena itu, tidak mungkin hasilnya hanya sebuah akting. Mengetahui bahwa dia akan menyangkalnya, Sen Biru tertawa dingin dalam benaknya. Menyangkalnya, lihat bagaimana aku akan mengekspos warna aslimu. Karena kita sudah bebas sekarang, kebetulan aku memiliki beberapa pertanyaan yang belum bisa aku jawab. Zhang Laoshi, maukah kau membantuku mengklarifikasi keraguanku? Sebuah ide muncul di benak Sen Biru dan dia bertanya. Silakan, karena pihak lain mentraktirnya makan, dia harus menjawab 1 atau 2 pertanyaan darinya sebagai balasannya. Baiklah, jika seseorang tidak dapat mengumpulkan energi roh di meridian mereka saat berkultivasi. Sen Biru merenung sejenak sebelum mengajukan pertanyaan. Kamu tidak tahu ini juga?
Mendengar bahwa pertanyaannya bahkan lebih sederhana dari yang sebelumnya, Zhang Xuan menatap pihak lain dengan bingung sebelum dengan santai menjelaskan, aku memiliki 9 metode di sini yang dapat menyelesaikan masalah. Tak lama kemudian, dia menyelesaikan penjelasannya. 9 metode. Mendengar bagaimana pemuda itu dengan santai melontarkan 9 metode padanya, wajah Shen Biru berubah. Meskipun berpengetahuan luas, dia hanya mengetahui 3 metode. Namun, pihak lain mampu menyebutkan 9 dalam satu tarikan napas. Lebih jauh lagi, ada beberapa di antaranya yang sama sekali asing baginya. Ia merasa seluruh situasi ini tidak terbayangkan. Lalu, bagaimana jika seseorang tidak dapat memandu aliran energi roh ke dalam meridian setelah menyerapnya ke dalam tubuhnya? Dengan paksa menekan keheranannya, dia bertanya sekali lagi. Itu juga sederhana, aku punya 8 cara untuk menyelesaikannya. Zhang Xuan mulai menjelaskan. Pertama, tubuh langsing Shen Biru bergetar. Dia telah mempersiapkan diri secara mental untuk hal ini, tetapi dia masih menganggap situasinya tidak masuk akal. Metode yang dia kemukakan sangat luar biasa. Jika ini menyebar, itu akan menyebabkan kegemparan di dunia kultivasi. Karena kamu mengetahui begitu banyak metode, mengapa kamu tidak dapat menyebutkan satu pun dari metode-metode tersebut saat ujian kualifikasi guru dan malah mendapat nilai 0? Dengan paksa menekan keterkejutannya, Shen Biru bertanya. 2 pertanyaan yang baru saja dia ajukan adalah pertanyaan yang sama persis dengan yang ada di ujian kualifikasi guru sebelumnya. Karena dia mengetahui begitu banyak solusi, mengapa dia tidak bisa mengisinya? Belum lagi, berakhir dengan nilai 0. Kong, baru sekarang Zhang Xuan tersadar. Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini berasal dari ujian kualifikasi guru. Karena ini adalah bagian dari ingatannya yang terdahulu, meskipun ia merasa pertanyaan-pertanyaan itu tidak asing lagi, ia tidak dapat menunjukkan dengan tepat di mana ia melihatnya. Saat dia bingung mencari jawaban, hidangan yang telah dipesan sebelumnya diletakkan di atas meja satu persatu. Ayo kita makan dulu. Melihat penampilan hidangan dan menghirup aromanya, selera makan Zhang Xuan semakin meningkat. Tidak mau diganggu dengan hal-hal yang merepotkan ini, dia mulai menyantapnya. Melihat bagaimana orang itu lebih senang melihat makanan lezat itu daripada dirinya, Shen Biru cemberut. Tak terhitung berapa banyak orang yang telah mengundangnya untuk makan, dengan berbagai macam alasan dan dalih untuk tinggal bersamanya lebih lama. Namun, orang ini ada di sini hanya untuk makan itu sendiri. Sang Xiaoye, jangan marah lagi. Aku telah mengajukan permohonan untuk pengujian kehendak pencerahan dan akademi akan membawa Liu Yang untuk diperiksa besok. Zhang Xuan pasti akan dihukum berat. Adapun orang gila itu, tetua Sang telah meminjamkan hewan kesayangannya padamu. Saat kau bertemu dengannya besok, kau pasti akan bisa memberinya pelajaran yang tak terlupakan, jadi kau seharusnya sangat gembira. Ayo pergi, aku akan mentraktir kalian makan besar untuk menebus penderitaan yang kalian alami hari ini. Setelah itu, kita akan mencari beberapa gadis dan... Hehe, Xiaoye adalah tuan muda. 2 orang pemuda berjalan di sepanjang trotoar akademi. Orang yang berada di depan memiliki wajah yang bengkak dan memar dengan mata panda yang jernih. Terlihat jelas bahwa ia telah berkelahi dengan seseorang dan wajahnya dipukul. Orang yang mengikuti di belakangnya, tubuhnya membungkuk ke depan dan menunjukkan sikap tunduk. Orang yang sedang berbicara saat ini adalah orang yang terakhir. Ada seekor singa raksasa yang melenggang dengan gagah di belakang mereka berdua. Memancarkan aura ganas, menimbulkan tekanan dan ketakutan yang luar biasa pada seseorang bahkan sebelum ia mendekatinya. Mereka adalah Sang Bin, yang membuat masalah di kelas di pagi hari, hanya untuk dipukuli oleh Yao Han, dan Cao Xiong, yang putus asa untuk membuat Zhang Xuan dalam masalah besar. Adapun singa di belakang mereka, itu adalah hewan peliharaan kesayangan tetua Sang Chen, binatang buas tingkat 6 singa penghancur langit. Di dunia ini, ada apoteker, pandai besi, dan banyak pekerjaan lainnya. Setiap pekerjaan itu mulia dan dihormati oleh orang lain. Dari semua pekerjaan ini, tetua Sang Chen adalah seorang penjinak binatang. Pekerjaan ini memungkinkan seseorang untuk menjinakkan binatang buas dan binatang roh serta mengendalikan mereka, mengubahnya menjadi bagian dari kehebatan bertarung. Ini adalah pekerjaan yang tangguh yang patut diperhatikan dibandingkan dengan yang lain. Singa penghancur langit ini adalah hewan peliharaan yang telah dilatih oleh tetua Sang Chen. Setelah dihajar oleh Yao Han yang mengamuk, dia sadar bahwa dia tidak dapat menandinginya dalam hal kekuatan. Oleh karena itu, dia mendekati kakeknya untuk meminjam hewan peliharaan untuk digunakannya. Mendengar kata-kata pujian itu, Sang Bin menganggukkan kepalanya sambil meludah dengan ekspresi agresif. Yao Han itu harus diberi pelajaran yang baik. Zhang Xuan juga, tentu saja, dengan singa penghancur langit ini,
Apa yang harus ditakuti oleh Sang Xiaoye? Zhao Xiong tertawa kecil. Binatang buas tingkat 6 setara dengan fighter 6 dan ahli, bahkan mungkin sedikit melampaui mereka. Bahkan jika kepala pelayan yang mengamuk itu Yao Han tidak lemah, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan singa penghancur langit bahkan dalam kondisi terbaiknya, tak perlu dikatakan, dalam kondisinya saat ini. Sebelumnya, dia terbungkus seperti mumi, tidak lebih baik dari situasi Sang Xiaoye saat ini. Singa penghancur langit adalah hewan peliharaan kakekku. Kakek juga sadar akan sifatnya yang liar, yang membuatnya menjadi hewan peliharaan yang sulit untuk dijinakkan. Kakek mungkin telah menyerahkannya padaku, tapi ia hanya akan bergerak ketika seseorang menyerangku. Saat ini, aku masih belum bisa memerintahkannya untuk bergerak. Melihat singa penghancur langit yang ganas dan perkasa di belakangnya, Sang Bin merasa sedikit tak berdaya. Binatang buas mungkin kuat, tetapi mereka adalah makhluk hidup yang sangat sombong. Kecuali jika seseorang lebih kuat dari mereka atau memiliki pekerjaan sebagai penjinak binatang buas, mustahil untuk membuat mereka mendengarkan perintah seseorang dengan sukarela. Belum tentu begitu. Jika kita menjamunya dengan alkohol dan makanan yang enak, ia mungkin akan menuruti perintahmu. Zhao Xiong tersenyum. Semoga saja akan seperti itu. Di tengah-tengah mereka berjalan-jalan dan mengobrol, sebuah kedai besar segera muncul di hadapan mereka. Kami sudah sampai. Sebuah papan nama yang megah berada di belakang mereka saat mereka masuk ke dalam kedai. Paviliun Hongtian, Bab 33, Berpura-pura bermurah hati. Sang Gongxi, kamu sudah sampai. Ayo masuk. Catatan, Gongxi adalah genleman, biasanya digunakan untuk menyapa pria muda. Sebelum kedua pria dan seekor binatang melangkah masuk ke dalam kedai, seorang pria parubaya yang tersenyum menyambut mereka dengan senyuman. Manajer Hongtian Paviliun, Wu Zhou, beri kami lokasi yang tenang. Zhao Xiong Laoshi dan aku ingin minum-minum bersama. Sang Bin berkata, sebelah sini. Wu Zhou dengan cepat membawa mereka ke tempat duduk mereka. Sang Xiaoye, setiap kali aku berada di sini, Wu Zhou ini selalu bersikap sombong dan tidak menghiraukan kehadiranku. Kali ini, mengapa dia? Zhao Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Hongtian Paviliun mungkin hanya sebuah kedai minuman, namun kekuatan yang mendukungnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk menjalankan bisnis mereka di kompleks Akademi Hongtian dalam skala seperti itu. Di masa lalu, ketika dia berada di sini untuk makan, manajer Wu selalu mengabaikannya. Namun, kali ini, punggungnya membungkuk ke depan dan sikapnya sangat menghormati. Perbedaan dalam sikapnya membuat dia ragu apakah dia ada di dunia nyata. Kamu seharusnya pernah mendengar bahwa pernah ada tetua Hong Hao di akademi? Kata Sang Bin. Zhao Xiong menganggukkan kepalanya. Akademi Hongtian didirikan oleh Hongtian. Setelah kematiannya, keturunannya meneruskan warisannya. Akibatnya, para tetua yang memiliki nama keluarga Hong cenderung memiliki kedudukan yang lebih terhormat di akademi. Dia pernah mendengar tentang tetua Hong Hao ini sebelumnya. Dia adalah orang yang sangat kuat dan pernah bersaing untuk mendapatkan kursi kepala sekolah. Namun, setelah itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mengundurkan diri dari posisinya sebagai penatua dan tidak ada kabar tentang dia lagi. Setelah mengundurkan diri sebagai penatua, dia membuka kedai minuman. Dia dulu berteman baik dengan kakekku, jadi manajer Wu akan menyambut aku dengan hormat setiap kali aku berada di sini. Sang Bin menyatakan dengan gembira. Jadi itu alasannya. Zhao Xiong menganggukkan kepalanya. Tidak heran jika paviliun Hongtian ini berhasil berkembang hingga mencapai skala yang begitu besar, karena dibuka oleh tetua Hong Hao sebelumnya. Diterima oleh manajer sebuah kedai minuman yang begitu besar, tentu saja merupakan sesuatu yang luar biasa. Saat dia sedang menikmati pelayanan yang belum pernah dia alami sebelumnya, Zhao Xiong tiba-tiba membeku dan wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Apa yang terjadi? Sang Bin menatapnya dengan bingung. Itu pasti Zhang Xuan kan? Bagaimana mungkin dia memiliki kualifikasi untuk makan di sini? Zhao Xiong menunjuk ke arah meja di dekat jendela. Zhang Xuan. Sang Bin juga menoleh. Saat melihat pemuda itu, dia melihat sosok yang duduk bersamanya. Alisnya terangkat ke atas dan kemarahan melonjak dari dalam. Mengapa dia bersama dengan sampah itu? Aku telah berkali-kali mengulurkan undangan kepadanya, tapi dia selalu menolakku. Untuk berpikir bahwa dia akan makan dengan orang lain. Sialan, sialan. Sebagai cucu dari seorang sesepuh, seorang guru tingkat tinggi di akademi dan seorang ahli alam fighter 5 dan Dingli, dia telah mengundang Sen Biru untuk makan beberapa kali, tetapi dia tidak pernah setuju. Awalnya, dia mengira bahwa dia tidak akan pernah makan bersama dengan siapapun. Tidak pernah terbayang olehnya bahwa dia akan duduk bersama dengan sampah akademi yang terkenal.
Dia hampir pingsan karena marah saat itu juga. Sambil membanting mejanya, dia berdiri, bersiap untuk bergegas menanyainya. Namun, dia tiba-tiba teringat akan temperamen Senbiru dan segera mengerut kembali ke tempat duduknya. Dia sangat membenci orang-orang yang mengganggunya. Jika dia terburu-buru menginterogasinya seperti ini, jika dia akhirnya terprovokasi oleh sikapnya dan marah padanya, tidak akan ada harapan untuk pacarannya. Sang Xiaoye, jangan marah. Aku punya ide yang akan mengungkapkan warna asli Zhang Xuan di hadapan Shen Laoshi. Selain itu bisa menonjolkan aura agung Sang Xiaoye. Cao Xiong adalah seorang ahli sosial yang memungkinkannya untuk melihat situasi saat ini dalam sekejap. Sebuah ide terlintas di benaknya dan dia tersenyum saat dia mencoba membujuk Sang Bin untuk bertindak. Ide apa? Zhang Xuan ini pasti di sini untuk merayu Shen Laoshi dengan mentraktirnya makan. Namun, sebagai guru tingkat rendah, berapa banyak uang yang bisa dia dapatkan? Kita hanya perlu sedikit ikut campur untuk membuat tagihan terakhir di luar jangkauannya untuk mempermalukannya di hadapannya. Setelah itu, Sang Xiaoye akan muncul dan menyelamatkannya dari situasi yang canggung. Kesan Shen Laoshi terhadap Sang Xiaoye pasti akan membaik. Mungkin, bunga cinta itu bahkan akan mekar saat dia berlari ke dalam pelukanmu. Cao Xiong mengungkapkan rencananya. Bagus, ayo kita lakukan dengan caramu. Mata Sang Bin berbinar-binar sambil menganggukkan kepala dengan puas. Tidak hanya mampu melumpuhkan lawannya, dia juga mampu meningkatkan posisinya di hati Senbiru pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar ide yang brilian. Sepertinya Cao Xiong ini tidak hanya mampu mengajar, dia juga memiliki cara untuk berurusan dengan manusia. Sepertinya dia harus dipersiapkan dengan baik di masa depan. Zhang Xuan tidak mengetahui skema yang sedang direncanakan untuk melawannya. Sambil menyantap hidangan lezat di atas meja, ia menganggukkan kepala sebagai bentuk pujian. Teknik memasak di sini mungkin tidak sehalus yang ada di bumi, tetapi dunia ini kaya akan energi roh, belum lagi bahan-bahan yang digunakan dalam hidangannya segar dan lezat, sehingga memberikan pengalaman makan yang benar-benar berbeda. Tak lama kemudian, sebagian besar piring di atas meja telah dibersihkan dan sebagian besar dibersihkan oleh Zhang Xuan. Senbiru hanya menggigit sedikit saja secara simbolis. Melihat bagaimana orang ini hanya terobsesi dengan makan, bahkan tidak menghiraukan kehadirannya, Senbiru mengerutkan bibirnya dengan marah. Awalnya, ia mengira bahwa pria itu berpura-pura untuk menarik perhatiannya. Baru sekarang dia menyadari bahwa pria itu tidak pernah menganggapnya sebagai hal yang penting. Terlepas dari apakah itu guru jenius atau guru bintang di akademi, mereka dengan sengaja akan merendahkan dirinya dan menawarkan bantuan kepadanya. Namun, orang ini, guru dengan peringkat terburuk di seluruh akademi, memperlakukannya seolah-olah dia bukan siapa-siapa, membuatnya menggertakkan gigi peraknya dalam kemarahan. Jika bukan karena etikanya, dia pasti sudah mengirim kedua kakinya terbang ke arah tubuhnya. Semakin ia memikirkannya, semakin ia marah. Dia tahu bahwa jika dia melihat pria itu terus makan, dia akan mati karena marah. Dia berbalik dan memanggil pelayan, Bill. Total 1.280 koin emas. Seorang pelayan menghampiri. 1.280? Senbiru membeku karena terkejut. Mengapa begitu mahal? Bahkan untuk seorang guru tingkat tinggi seperti dia hanya mendapatkan 1.000 koin emas setiap bulannya. Namun, menghabiskan gaji sebulan dalam sekali makan, bagaimana bisa begitu mahal? Dia sudah menghitungnya dengan benar saat dia memesan makanan, dan tagihannya seharusnya tidak mencapai 100. Bagaimana bisa melonjak hingga lebih dari 1.000 dalam sekejap? Maaf, tapi sebotol wine di sini harganya 1.200 koin emas dengan sendirinya. Pelayan itu menjelaskan. Sebelumnya, saat mereka berdua sedang makan, seorang pelayan datang dan bertanya apakah mereka ingin minum anggur. Senbiru berpikir bahwa tidak masalah untuk minum sedikit alkohol, jadi dia menganggukkan kepala tanda setuju. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan bahwa anggur itu akan semahal itu? Kami tidak diberitahu tentang harga anggur yang kamu kirimkan. Wajah Senbiru terlihat sangat pucat saat ini. Tidak peduli betapa bodohnya dia, jelas bahwa dia telah memiliki. Jika kamu benar-benar tidak tertarik, kamu seharusnya bertanya lebih lanjut tentang hal itu sebelumnya. Karena kamu tidak bertanya, kami pikir kamu pasti sudah tahu harganya, jadi kami tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Pelayan itu menatapnya dengan dingin. Melihat sikap pelayan itu, Senbiru tahu bahwa tidak ada gunanya membuat keributan. Sebaliknya, mungkin akan berdampak buruk bagi reputasinya jika dia membuat keributan dalam masalah ini. Oleh karena itu, dia mengeluarkan dompetnya dan bersiap untuk membayar. Kemudian, wajahnya tiba-tiba menjadi putih dan rasa canggung terpancar dari dirinya. Aku tidak punya cukup uang sekarang.
Mengapa kamu tidak menyimpannya di tab aku terlebih dahulu? Aku akan membayarnya setelah mendapatkan uang yang cukup. Hari ini, ia hanya berniat untuk menyelesaikan beberapa bacaan di Pavilion Kompendium, jadi ia tidak membawa banyak uang. Setelah itu, dia bertemu Zhang Xuan dan berkonsultasi tentang beberapa hal. Karena keterkejutan yang berlebihan saat itu, dia benar-benar lupa tentang masalah tersebut dan baru mengingatnya saat ini. Dia hanya memiliki sekitar 100 koin emas, jauh dari 1000 lebih yang dibutuhkan. Menraktir makan seseorang namun tidak memiliki cukup uang untuk membayarnya. Ia merasakan sengatan api di wajahnya saat ia berharap sebuah liang muncul sehingga ia bisa bersembunyi di dalamnya. Jangan memesan makanan yang tidak mampu kamu bayar. Karena kamu sudah memesannya, bayarlah. Jangan pernah bermimpi untuk makan gratis di sini. Pelayan itu mengomel. Kamu, wajah kecil Sen biru memerah karena marah. Apa yang terjadi? Pada saat ini, sebuah suara tegas terdengar. Sang Bin, ditemani oleh Cao Xiong dan singa penghancur langit, berjalan dengan bangga dengan langkah lebar. Berpakaian putih, kedua tangannya berada di belakang dan kepalanya dimiringkan tinggi, postur tubuhnya memancarkan aura superioritas. Di waktu normal, dengan watak dan penampilan luarnya, disertai dengan singa penghancur langit yang ganas mengikuti di belakangnya, dia akan terlihat seperti pria yang elegan dan gagah. Namun, pada saat ini, wajahnya bengkak merah dan matanya memar hitam. Melihat dari jauh, dia terlihat sangat konyol. Namun, dia tampaknya tidak menyadari hal itu dan malah melangkah dengan bangga. Dengan tatapan mata yang dalam dan aura yang menjauh, dia berjalan maju dan matanya secara kebetulan bertemu dengan tubuh Sen biru. Berpura-pura terkejut, dia berkata, Sen Laoshi, kebetulan sekali. Kamu juga ada di sini? Dia berbalik untuk melihat ke arah pelayan dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Tidak sepantasnya membuat keributan di sini. Ah, jadi itu adalah Sang Shaoye. Pelayan itu melompat ketakutan. Dia tidak lagi bersikap memaksa seperti sebelumnya dan sebaliknya, menunjukkan sikap hati-hati saat dia menjelaskan, seperti ini, mereka sudah makan tapi mereka tidak punya uang untuk membayar tagihannya. Tidak ada uang untuk membayar tagihan? Sang Bin menggelengkan kepalanya saat ekspresi kecewa muncul di wajahnya. Dia menatap Zhang Xuan dan berkata, Zhang Laoshi, bukannya aku ingin menguliahimu, tetapi jika kamu tidak punya uang, jangan mencoba berpura-pura bermurah hati dan mentraktir seseorang makan di sini. Lihat, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Sebagai guru terburuk di akademi, kamu mungkin sudah terbiasa dengan hal itu, tetapi untuk mempermalukan Sen Laoshi juga, bukankah menurut kamu, kamu sudah bertindak terlalu jauh? Melihat ekspresi sombong di wajah orang di depannya, Zhang Xuan berhenti sejenak sebelum berbalik untuk melihat Sen biru. Dia sepertinya membicarakanmu. Jika kamu tidak punya cukup uang, jangan berpura-pura bermurah hati. Lihat, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu, setelah mendengar kata-kata Sang Bin, Sen biru sudah sangat marah. Namun, mendengar Zhang Xuan mengulangi kata-kata yang sama lagi, dia hampir meledak karena semua kemarahan yang menumpuk. Dia mengangkat kepalanya dan memelototi Sang Bin yang gembira, yang mencoba menampilkan citra yang mengesankan untuk memenangkan hatinya. Krek, dia mengertakkan gigi gioknya dan mengaum, Sang Bin, aku tantang kamu untuk mengatakan sekali lagi siapa yang berpura-pura bermurah hati? Bab 34, Penipuan. Tidak menyangka bahwa wanita itu akan marah, Sang Bin tercengang. Dia segera menjelaskan, Sen Laoshi, aku tidak berbicara tentangmu, aku berbicara tentang Zhang Xuan. Jika dia tidak punya uang, dia seharusnya tidak berkeliling memperlakukan orang lain. Lihatlah, dia akhirnya dihentikan oleh pelayan, sungguh memalukan. Dia menodai gengsi akademi kita. Semakin dia berbicara, semakin gelap wajah Dewi, sampai-sampai tampak seolah-olah dia akan meletus kapan saja. Sang Bin bingung dengan perubahan situasi ini. Pada saat ini, pelayan menyela dengan canggung, Sang Shaoye. Apa? Sang Bin meliriknya dengan cemberut. Uhuk, yang membayar adalah Sen Laoshi, kata pelayan itu. Dia menerima pesanan untuk bekerja sama dengan pertunjukan Sang Bin. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa wanita itu yang akan membayarnya. Sebelum ia sempat melaporkan hal itu kepadanya, Sang Bin sudah bergegas datang, sehingga membuatnya semakin sulit untuk menjelaskan situasinya kepadanya. Sen Laoshi yang membayar? Sang Bin merasa ngeri, matanya terbelalak tak percaya. Apa kau sungguh-sungguh? Dia telah mengajak Sang Dewi makan setiap hari, namun Sang Dewi menolak ajakannya. Hak apa yang dimiliki oleh guru terburuk di akademi ini untuk berbagi makanan dengannya, apalagi mentraktirnya? Kenapa? Hanya karena aku tidak punya uang untuk membayarnya, berarti aku berpura-pura murah hati dan mempermalukan diriku sendiri, bukan begitu?
Sen Biru memelototinya dengan dingin. Dia telah dipermalukan di depan Zhang Xuan beberapa kali hari ini dan dia telah putus asa karenanya selama ini. Namun, orang ini baru saja mengejeknya pada saat seperti itu. Dia merasa kemarahannya hampir lepas kendali. Tidak, bukan itu. Wajah Sang Bin memucat dan dia terlihat seperti akan menangis. Baru sekarang ia memahami bahwa ia tidak sengaja menghina Dewi di tengah-tengah usahanya untuk merayunya. Dia segera melambaikan tangannya seolah-olah untuk menghilangkan kesalahpahaman. Aku tidak bermaksud begitu, aku bermaksud untuk. Dengan gagap, dia tidak yakin bagaimana dia harus menjelaskannya. Namun demikian, seperti yang diharapkan dari seorang guru di akademi dan cucu seorang sesepuh. Setelah mengalami dan melihat banyak hal, dia dengan cepat pulih dan menoleh ke arah pelayan. Dengan gerakan anggun, ia menyatakan, baiklah, hutang Sen Laoshi adalah hutangku. Berapa biayanya? Aku akan membayarnya. Sang Shaoye, kamu adalah tamu terhormat di pavilion Hongtian kami, bagaimana kami bisa menerima uangmu? Pelayan itu menganggukkan kepalanya dengan panik. Ini adalah kalimat yang telah mereka persiapkan sebelumnya untuk memamerkan latar belakang dan kemampuannya di hadapan Dewi. Itu bagus sekali. Sang Bin ingin menarik topik pembicaraan lebih lama lagi untuk menunjukkan keunggulannya ketika suara dingin Sen Biru terdengar sekali lagi. Tidak apa-apa, aku akan membayar pengeluaran aku sehingga orang lain tidak akan mengklaim bahwa aku berpura-pura bermurah hati. Pada saat ini, dia mengambil jepit rambut dari kepalanya dan menyerahkannya. Jepit rambut giok ini bernilai setidaknya 5.000 koin emas, kamu bisa memverifikasinya dengan spesialis. Aku akan menitipkannya kepada kamu terlebih dahulu. Setelah aku mengambil uangku, aku akan kembali untuk menebusnya. Ini, sambil memegang jepit rambut giok, pelayan itu tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Ini bukan bagian dari naskah yang mereka sepakati. Sen Laoshi, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku kenal dengan manajer Wu dari Hongtian Pavilion, jadi selama aku berbicara, utang kamu itu tidak berarti apa-apa. Sang Bin buru-buru melangkah maju. Itu masalahmu, apa hubungannya denganku? Sen Biru memotong kata-katanya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat pelayan itu lagi dan berkata, aku akan pergi lebih dulu jika kamu tidak akan mencari spesialis untuk memverifikasinya. Pelayan itu menatap Sang Bin dengan panik dan permohonan dalam tatapannya terlihat jelas. Untuk apa kamu melihatku? Sang Bin melambaikan tangannya dengan cepat. Dengan tatapan marah, dia melanjutkan, aku tidak mengenalmu sama sekali. Baiklah, Zhang Xuan tidak menyangka bahwa satu kali makan akan berakhir dengan lelucon seperti itu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melangkah maju, mengambil tusuk rambut giok dari pelayan dan memberikannya kembali ke Sen Biru. Mengapa memberikan ini padanya? Makanan ini bahkan tidak seharga 1.280 koin emas. Memberinya uang seperti ini, apa kau begitu cemas untuk ditipu? Ditipu, Hongtian Pavilion telah berdiri hampir 10 tahun. Harga kami adil dan kami tidak membeda-bedakan pelanggan. Tidak pernah ada satu orang pun yang memiliki masalah seperti itu dengan kami sebelumnya. Jadi apa maksud kamu dengan kata-kata itu? Saat kata-kata Zhang Xuan mendarat, seorang pria parubaya berjalan mendekat dengan langkah besar. Dia adalah manajer Hongtian Pavilion, Wu Chou. Dia telah membicarakannya dengan Sang Bin dan awalnya dia tidak boleh muncul. Namun, setelah mendengar Zhang Xuan berbicara tentang penipuan, dia tidak bisa menahannya lagi. Peristiwa yang terjadi di sini telah menarik perhatian banyak pelanggan. Jika dia tidak muncul dan membiarkan pihak lain berbicara sesuka hatinya, reputasi kedai akan tercemar. Jika itu terjadi, bosnya, Tetua Hong Hao, akan membunuhnya saat dia kembali. Apa maksudku? Apakah aku benar-benar harus menyuarakannya? Kelopak mata Zhang Xuan sedikit terangkat dan suasana malas terpancar dari dirinya. Kami menggunakan bahan-bahan terbaik untuk setiap hidangan di Hongtian Pavilion kami sehingga hidangan yang disajikan segar dan lezat. Harga kami juga telah melalui pemeriksaan ketat dari akademi. Jika kamu tidak dapat menjelaskannya sendiri, terlepas dari fakta apakah kamu seorang guru akademi atau bukan, kamu tidak perlu bermimpi untuk pergi dari sini hari ini. Wajah manajer Wu menjadi gelap. Bagi sebuah kedai, menipu pelanggan adalah dosa yang sangat berat untuk ditanggung. Jika dia tidak menyelesaikannya sekarang, Hongtian Pavilion mungkin akan gulung tikar ketika reputasi seperti itu menyebar. Dia benar-benar sedang merayu kematian. Awalnya, dia mengira bahwa Zhang Xuan akan lolos dari masalah ini sekali lagi. Namun, melihat Zhang Xuan menuduh Hongtian Pavilion menipu pelanggannya dan menyinggung perasaan manajer Wu, kilatan cahaya melintas di mata Sang Bin saat dia menyaksikan situasi dengan gembira. Manajer Wu mungkin tampak seperti orang yang ramah dan memiliki temperamen yang baik,
Tetapi ketika reputasi Hongtian Pavilion dipertaruhkan, dia akan menjadi seperti banteng yang mengamuk yang tidak tahu arti mundur. Sepertinya, orang yang berada di urutan pertama dari urutan terakhir di akademi ini sedang mengalami nasib sial. Apa yang diocehkan orang ini? Kepanikan terlihat di wajah Sen Biru. Untuk Hongtian Pavilion yang akan dibuka di Hongtian Academy dalam skala yang luar biasa, dukungannya jelas terlihat dalam sekejap. Namun, kamu berani menuduh mereka menipu pelanggan mereka di depan umum. Bukankah kamu sedang mencari masalah? Kedai besar seperti ini sangat menghargai reputasinya. Karena kamu meminta aku untuk mengatakannya, maka aku akan mengesampingkan formalitasnya. Terlepas dari ancaman Wu Chou, Zhang Xuan tidak gentar. Dia berjalan ke meja dan berkata, "Daging beruang buas berwarna ungu ini, menurut klaimmu, disiapkan dengan menyembelih beruang buas sebelum direndam dalam bunga ungu selama 3 hari. Dengan cara ini, bagian luarnya akan menjadi renyah sementara bagian dalamnya akan menjadi empuk dan dagingnya akan dipenuhi dengan keharuman. Namun, kamu semua mengeluarkannya untuk digoreng setelah direndam selama 1 hari. Meskipun teksturnya masih sama, khasiat medis dari bunga valet belum meresap, sehingga tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak yang dimakan. Mengenai ikan mandarin Honghu ini, kalian semua mengiklankannya sebagai ikan mandarin liar yang ditangkap di Danau Hong. Namun, mereka sebenarnya adalah ikan mandarin yang telah kalian pelihara di Teluk Yeluo. Sangat mudah untuk membedakan keduanya. Karena ikan mandarin liar harus bertarung melawan predator alami mereka, kura-kura King He, sirip ekor ikan mandarin Honghu cenderung lebih keras daripada ikan mandarin yang dibesarkan, dan ekornya juga akan jauh lebih tebal. Kita hanya perlu sedikit mencari tahu tentang masalah ini untuk mengetahui apakah yang aku katakan itu benar. Sedangkan untuk tumis jantung Neslet Herb ini, bahan yang digunakan bahkan bukan jantung Neslet Herb, melainkan jantung pahit. Kedua tanaman ini sebenarnya adalah tanaman yang sama, hanya saja mereka dibudidayakan dalam kondisi yang berbeda, oleh karena itu ada perbedaan pada namanya. Rumput jantung yang bersarang tumbuh di samping sarang binatang buas dan dirawat oleh mereka. Batangnya cenderung lebih tebal dan nilai gizinya juga jauh lebih tinggi. Bitter Heart Herb tumbuh di hutan belantara dan sangat murah. Batangnya tipis dan nilai gizinya jauh lebih rendah. Untuk sepiring sayuran yang sama, perbedaan nilainya hampir 10 kali lipat. Benar-benar berbeda jika dibandingkan, mencantumkannya sebagai Neslet Heart Herb tetapi memasak hidangan menggunakan Bitter Heart Herb. Jika ini bukan penipuan, apalagi yang bisa terjadi? Dengan santai menunjuk hidangan apapun, dia mampu menunjukkan dengan jelas asal dan kekurangannya. Mendengar kata-kata itu, agresi manajer Wu sebelumnya memudar seiring dengan wajahnya yang memucat. Sebagai manajer Hongtian Pavilion, dia tidak hanya terlibat dalam melayani pelanggan, dia juga bertanggung jawab atas urusan di dapur. Tentu saja, dia sadar akan keaslian kata-kata Zhang Xuan. Bukan hanya dia tidak berbicara omong kosong, kata-katanya sepenuhnya benar. Bosnya tidak mengetahui hal ini. Demi keuntungannya sendiri, Wu Chou diam-diam menyuruh seseorang untuk menukarnya. Bahkan para pencinta kuliner profesional pun tidak dapat membedakan antara Honghu Mandarin Fish, Neslet Heart Herb dan tiruannya, sehingga membuktikan bahwa pengganti keduanya sama. Bagaimana anak muda ini bisa tahu? Lebih jauh lagi, dia benar-benar tepat sasaran. Sialan, kami secara khusus datang ke sini dari jauh untuk mencoba Nestle Heart Herb yang otentik, dan mengira bahwa itu adalah tiruan. Aku juga. Aku telah mendengar bahwa ikan mandarin Honghu lezat, otentik dan harum. Oleh karena itu aku secara khusus melakukan perjalanan ke sini. Beraninya kalian semua mencoba menipu kami. Kembalikan uang, kembalikan uang. Tidak disangka kedai nomor 1 di Akademi Hongtian akan menggunakan barang tiruan. Belum lagi aku adalah pelanggan tetapnya. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa itu semua adalah penipuan. Kata-kata Zhang Xuan tidak tergesa-gesa dan rasional dengan bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya. Kerumunan orang yang sedang menonton pertunjukan tersebut langsung gempar. Hongtian Pavilion dapat dianggap sebagai kedai yang memiliki reputasi baik, bahkan di seluruh kerajaan Tiangxuan. Banyak keistimewaannya yang telah menarik banyak ahli untuk datang ke sana. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa ini semua palsu. Bab 35. Apa yang terjadi? Kamu, omong kosong. Melihat kerumunan penonton yang membuat keributan, keringat dingin menetes dari dahi manajer Wu. Dia mengertakkan gigi dan menghela napas. Dia tidak boleh mengakuinya sekarang. Saat dia melakukannya, reputasi Hongtian Pavilion akan hancur, dan masa depannya juga akan hilang. Kalau saja dia tahu bahwa guru ini adalah seorang ahli kuliner, dia tidak akan pernah menyetujui permintaan Sang Bin bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kamu mengklaim bahwa apa yang aku katakan adalah omong kosong? Zhang Xuan meliriknya. Memang,
Kamu mengatakan bahwa hidangan ini adalah tiruan, tetapi kamu tidak memiliki bukti untuk mendukung klaimmu. Tanpa bukti, perkataanmu tidak masuk akal. Apa kau pikir aku tidak akan berani menangkapmu atas kejahatan fitnah? Manajer Wu berkata dengan ganas. Bukti? Kamu ingin bukti? Baiklah. Melihat bagaimana orang ini bersikeras untuk terus maju, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia tidak ingin mengejar masalah ini lebih jauh. Lagi pula, Sen Biru yang mentraktir, jadi tidak masalah baginya berapa harga makanan itu. Namun, siapa yang tahu bahwa orang ini akan dengan keras kepala mengklaim bahwa dia memfitnah mereka. Karena itu masalahnya, Zhang Xuan bertekad untuk mencegahnya pergi dengan bebas. Aku telah memberikan bukti dari beberapa hidangan sebelumnya. Semua orang bisa memeriksa makanan mereka dengan cermat berdasarkan ciri-ciri unik yang baru saja aku kemukakan. Tentu saja, tidak apa-apa jika dia enggan mengakuinya. Lagi pula, bahkan jika kamu semua tahu semua ini, beberapa pecinta kuliner masih akan merasa sulit untuk membedakannya, tak perlu dikatakan, kalian semua. Namun, Zhang Xuan mengamati sekelilingnya sebelum dengan santai mengangkat botol wine termahal di atas meja dan menyatakan, semua orang pasti bisa dengan mudah membedakan keaslian botol wine ini. Drunken Immortal, dapatkah kamu membedakan keasliannya? Drunk Immortal adalah keistimewaan dari Hongtian Pavilion. Ini adalah fakta yang diketahui oleh semua orang. Banyak orang yang secara khusus melakukan perjalanan ke sini hanya untuk wine. Apakah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa anggur itu palsu juga? Seorang pelanggan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Memang, Drunk Immortal adalah merek dagang dari Hongtian Pavilion, jadi pasti tidak bisa dipalsukan? Jika ini ternyata juga tiruan, aku ragu ada sesuatu yang asli di sini. Pelanggan lain angkat bicara. Wine yang ditawarkan ke meja Zhang Xuan sebelumnya disebut Drunk Immortal dan penjualannya eksklusif untuk Hongtian Pavilion. Wine ini kaya, lezat, dan memiliki aroma yang luar biasa. Wine ini memainkan peran penting bagi reputasi dan skala Hongtian Pavilion saat ini. Jika wine ini ternyata hanya tiruan, itu akan sangat berlebihan. Aku sudah mengatakan bahwa akan mudah untuk membedakannya. Seolah-olah dia sudah menduga kerumunan orang akan meragukan kata-katanya. Zhang Xuan hanya merespons dengan senyuman tipis dan mengangkat botolnya. Kata-kata Drunk Immortal tertulis di sampul botolnya. Jika ini benar-benar Drunk Immortal dari Hundred Well Brewery, itu pasti bernilai 1.200 koin emas. Namun sayang sekali botolnya diisi dengan Green Crack Brew dari Purple Bamboo Gazebo. Kedua wine ini memiliki kemiripan dalam hal aroma dan teksturnya. Namun, yang pertama diseduh menggunakan rumput bumi berakar dan daun jantung jangkrik hijau yang berharga dan langka dan menyehatkan tubuh saat diminum. Di sisi lain, jika seseorang meminum Green Crack Brew terlalu banyak, racun dari rumput bunga yang jatuh akan menyerang jantung dan paru-paru seseorang. Seiring waktu, fungsi organ tubuh seseorang akan memburuk, menyebabkan kultivasi seseorang jatuh dengan cepat, sehingga mengakhiri hidup mereka secara tragis. Menggunakan Green Crack Brew untuk meniru Valen Immortal? Aku pernah mendengar tentang Green Crack Brew. Jika aku tidak salah ingat, rasanya mirip dengan Valen Immortal. Aku selalu percaya pada kualitas barang dari Hongtian Pavilion. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan menipu pelanggan mereka seperti itu. Ini adalah penipuan. Aku akan melaporkan hal ini kepada pihak akademi agar dilakukan investigasi. Para pelanggan yang menyaksikan keributan tersebut, setelah mendengar bahwa mereka telah ditipu, berteriak dengan marah. Hanya karena kamu mengatakan bahwa itu adalah Green Crack Brew, bukan berarti itu pasti benar. Mana buktinya? Manajer Wu mengeluarkan kata-kata ini di antara giginya yang terkatup. Sambil melirik ke arahnya, Zhang Xuan menjawab dengan tenang, anggur bisa disulut dengan api. Aku belum menyentuh banyak alkohol di dalamnya sehingga kamu bisa menyalakan yang satu ini. Valen Immortal yang sebenarnya harus memancarkan aroma yang memikat, mirip dengan bunga lili dan mus. Di sisi lain, untuk Green Crack Brew, bau hangus akan keluar. Semua orang yang memiliki hidung seharusnya bisa membedakan keduanya dengan mudah. Kamu, tubuh manajer Wu menjadi kaku. Kata-kata pihak lain sepenuhnya akurat. Namun, metode untuk membedakan keduanya tidak terlalu terkenal. Hanya pembuat Green Crack Brew dan vendor mereka yang mengetahuinya. Bahkan Wu Chou sendiri hanya mendengarnya secara kebetulan. Bagaimana mungkin orang ini mengetahui metode ini juga? Sebenarnya, wine yang diberikan kepada pelanggan lain semuanya adalah Valen Immortal. Bagaimanapun, ini adalah spesialisasi merek dagang dari kedai tersebut. Setelah mendengar rencana Sang Bin, dia dengan sengaja memberikan anggur palsu ini kepada pemuda itu, berpikir bahwa dia tidak akan bisa membedakan keduanya sehingga dia bisa mendapatkan penghasilan dari ini. Pada akhirnya, tidak hanya pihak lain yang menyadarinya,
dia bahkan mampu menyatakan metode untuk membedakan keduanya dengan jelas. Jika Zhang Xuan membuktikan dirinya benar, akan sulit untuk menjelaskan kepada semua orang bahwa apa yang mereka minum adalah Valen Immortal yang otentik. Mengapa kamu tidak berani mencobanya? Melihat ekspresi kepanikan di wajah lawan bicaranya, Zhang Xuan tersenyum tipis. Dengan santai ia membalikkan botol wine, membiarkan wine tersebut tumpah ke lantai. Kemudian, dia mengeluarkan gulungan kertas yang bisa dinyalakan dan menjentikkan jarinya. Siong-siong, ketika anggur di lantai bersentuhan dengan api, anggur akan menyala dan seketika itu juga, bau yang menyengat menyerang hidung kerumunan orang, membuat mereka pingsan. Pedas sekali, inikah yang tadi kita minum? Hongtian Pavilion benar-benar tidak menghargai pelanggan mereka. Agar bisa begitu menyengat, itu pasti beracun. Kembalikan, aku sudah minum anggur kamu di sini selama 3 tahun. Aku tidak hanya ingin kamu mengembalikan semuanya kepadaku, aku juga ingin kompensasi tambahan. Seluruh kedai meledak menjadi gempar. Semua orang bergegas maju. Apa yang terjadi? Zhao Xiong dan Sang Bin merasa seperti menjadi gila dengan kejadian yang tiba-tiba. Mereka secara khusus menyiapkan taktik ini untuk mempermalukan Zhang Xuan. Pada akhirnya, bukan saja dia tidak dipermalukan, bahkan dia berhasil menonjol. Sebaliknya, mereka dipermalukan seperti badut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di kepalamu? Di sampingnya, manajer Wu baru saja mengendalikan emosinya, tetapi setelah mendengar kata-kata itu, dia kehilangan kendali dan menendang mereka berdua. Boom, boom, dia adalah seorang ahli dunia Fighter 6 dan Pixue. Bahkan sebelum mereka berdua sempat bereaksi, pemandangan di depan mereka menjadi gelap dan mereka jatuh ke tanah. Jejak kaki raksasa tertinggal di masing-masing wajah mereka. Tidak heran jika manajer Wu mengamuk. Jika bukan karena kedua orang ini, insiden seperti itu tidak akan terjadi. Dia sudah bisa meramalkan bahwa tidak hanya karirnya akan berakhir, dia juga harus menghadapi kemarahan tetua Hong Hao. Setelah kejadian ini, reputasi Hongtian Pavilion pasti akan hancur dan bisnis mereka tidak lagi sejahtera seperti sebelumnya. Penyebab dari semua kejadian ini adalah karena dia menerima permintaan kedua orang ini untuk mengajari anak itu, yang berada di urutan terakhir dalam ujian kualifikasi guru, sebuah pelajaran. Bagaimana mungkin anak ini menjadi yang terakhir? Bahkan yang pertama dalam ujian pun tidak mungkin begitu luar biasa. Kalau saja dia tahu sebelumnya bahwa tuan ini memiliki mata batin yang begitu kuat. Tidak hanya dia tidak akan menyebabkan masalah bagi Zhang Xuan, dia juga akan berdoa agar dia tidak menyebabkan masalah baginya. Sialan, sepertinya tidak ada orang yang bebas memungut uang dari kita sekarang, ayo pergi. Melihat bagaimana situasi telah berubah menjadi kekacauan, Zhang Xuan memberi isyarat kepada Sen Biru, yang masih dalam keadaan linglung dan berjalan keluar dari kedai. Sekarang masalahnya sudah selesai, tinggal di sini hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana jika mereka pergi saja. Sen Biru buru-buru mengejarnya. Melihat pemuda di depannya, matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Selama ini, dia berpikir bahwa dia adalah sampah, orang bodoh yang memalukan komunitas pengajar. Setelah setengah hari berinteraksi, dia menyadari bahwa jika dia adalah sampah, lalu apa dia? Bukankah itu berarti dia tidak ada apa-apanya? Sambil mengertakkan gigi, dia berjalan. Dengan rasa tidak percaya yang masih terpancar dari matanya yang hitam pekat, ia bertanya, "Kamu tampaknya cukup berpengetahuan tentang makanan. Mungkinkah kamu seorang ahli kuliner?"